Halo Talovers! Seperti yang kita ketahui bersama nih, selain dokter dan perawat, ambulans merupakan salah satu aspek penting dalam dunia kesehatan. Mobil ini juga mendapat prioritas tersendiri di jalan raya dalam kondisi darurat. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, keberadaannya begitu amat dibutuhkan bagi pasien yang harus mendapat pertolongan medis cepat. Tapi tahu nggak sih, seiring berkembangnya zaman, ambulans yang sering kita lihat sekarang ternyata memiliki sejarah panjang sebagai kendaraan khusus di dunia medis loh. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan video menarik seputar evolusi mobil ambulans dari masa ke masa. Tonton sampai habis ya! Tahun 1800-an. Mobil ambulans pertama kali dicetuskan oleh Dominique Jean Larrey, seorang dokter ahli bedah asal Perancis sebagai bentuk kepedulian terhadap para tentara yang terluka saat di medan perang. Pada tahun 1800-an, muncullah ide briliannya untuk mendesain sebuah kereta kuda yang dimana memiliki ruang untuk menangani pasien dan mampu membawa tenaga medis. Kereta kuda inilah yang dianggap sebagai cikal bakal mobil ambulans pertama di dunia. Selanjutnya, saat Perang Saudara Amerika meletus tahun 1861 hingga 1865, seorang dokter bernama Jonathan Letterman melakukan pengembangan untuk kendaraan medis yang lebih efektif. Pada tahun 1863, ia membuat rangkaian gerbong ambulans yang lebih maju untuk menolong prajurit yang terluka. Ambulans ini mirip kereta Wild West dan masih mengandalkan tenaga kuda untuk menolong prajurit yang terluka. Di waktu berdekatan, rumah sakit di Amerika Serikat juga telah menggunakan ambulans dengan model serupa, dilengkapi dengan kasur yang bisa ditarik keluar untuk memindahkan pasien serta tersimpan peralatan seperti selimut dan obat-obatan darurat. Tahun 1900-an. Setelah mulai berkembangnya industri otomotif di akhir tahun 80-an, ambulans yang mengandalkan tenaga kuda sebagai penarik mulai ditinggalkan. Beberapa jenis kendaraan roda 4 bermesin kemudian mulai digunakan saat itu sebagai kendaraan medis yang tentu dari efisiensi waktu tempuh bisa jauh lebih cepat untuk membawa tentara yang terluka. Dari segi bentuknya pun bermacam-macam. Selain itu, pada bagian gerbong ada juga yang awalnya masih menggunakan bahan kayu hingga terus mengalami inovasi seperti yang digunakan mobil pada umumnya. Pada waktu itu, ambulans yang telah jauh lebih modern lebih banyak digunakan oleh kalangan militer untuk keperluan penanganan medis di medan pertempuran. Setelah itu, rumah sakit di Chicago, Amerika Serikat tahun 1899 tercatat untuk pertama kalinya menggunakan ambulans bertenaga listrik pertama dalam upaya menyelamatkan nyawa pasien. Ambulans di dekade tahun 1900-an terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Hess and Eisenhardt yang merubah sasis mobil Cadillac menjadi ambulans lebih modern dan untuk pertama kalinya dijual bebas untuk keperluan di dunia medis. Keren banget kan? Skoda juga tercatat telah membuat pengaruh besar pada perkembangan ambulans bertenaga mesin di sekitar awal tahun 1900-an, yang dimana telah banyak digunakan sebagai kendaraan medis di berbagai dunia. Dengan model seperti ini, lalu mengembangkannya lagi dengan model seperti ini, menggunakan Skoda 1200 hingga Skoda 1203 seperti ini. Selain dalam bentuk kendaraan roda 4, ambulans pada waktu itu juga ada loh yang menggunakan sepeda motor dan memiliki fungsi serupa. Tapi tahu nggak sih, logo ambulans ternyata udah dari dulu loh bentuknya seperti itu dan nggak pernah mengalami perubahan. Logo palang merah tersebut diketahui muncul atas ide Henry Dunant. Tahun 2000-an. Barulah di abad ke-20, ambulans mengalami segudang perubahan, baik dalam segi bentuk maupun fungsi. Pada era ini, ambulans tidak hanya membawa pasien aja menuju rumah sakit. Akan tetapi, fasilitas yang tersedia di dalamnya juga dapat mendukung untuk melakukan tindakan operasi ringan, karena telah dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan yang jauh lebih lengkap dan canggih jika dalam kondisi darurat. Selain itu juga telah banyak pilihan produk unggulan dari produsen otomotif yang bisa disulap jadi ambulans. Misalnya nih, di Indonesia sendiri, mobil seperti Suzuki APV hingga Mercedes-Benz Sprinter telah banyak digunakan untuk mendukung berbagai keperluan di dunia kesehatan. Di Indonesia juga diketahui ada 3 macam jenis ambulans. Mulai dari ambulans gawat darurat yang telah dilengkapi dengan peralatan medis super lengkap, lalu ada jenis ambulans transportasi yang hanya digunakan untuk merujuk atau mengantarkan pasien,
tetapi bukan dalam kondisi gawat darurat dan ambulans jenazah, yang memang hanya diperbolehkan untuk membawa jenazah menuju rumah duka dan ke pemakaman. Untuk harga jual mobil ambulans saat ini sih bervariasi. Jika sebuah rumah sakit menggunakan basic mobil Toyota Hiace Premio ditambah biaya pengerjaan konseri kelas VIP, biaya yang dikeluarkan bisa menembus 600 jutaan rupiah, di luar dari biaya untuk peralatan dan lain-lain. Wah, mahal juga ya.